Salam dan bahagia berjumpa kembali dalam tugas koneksi antar materi modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putunita Yuliana Wedayanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jemberana, Bali. Pada kesempatan ini pula saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Sadik dan pengajar praktik Ibu Ida Ayu Putu Adnyaningsih. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaannya, yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pimpinan pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Terakhir, yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul. Kesimpulan dari modul ini yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian cara mengimplementasikannya di lingkungan kelas yaitu dengan memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Kemudian memfasilitasi murid dengan sarana prasarana lengkap agar dapat mengembangkan kreativitas murid, melakukan kolaborasi dengan guru lain agar dapat mengelola sumber daya di kelas. Selanjutnya, mengoptimalkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kelas. Cara mengimplementasikan di lingkungan sekolah yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, melakukan komunikasi dengan warga sekolah agar tujuan yang diinginkan sama, terutama dalam mencapai kemajuan sekolah, memanfaatkan sarana prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah atau dikelola, dan menggunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Cara mengimplementasikan di lingkungan sekitar sekolah yaitu bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kemudian kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar seperti puskesmas, kepolisian, dan dinas pendidikan, kemudian mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh pemanfaatan modal manusia yaitu kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Kemudian contoh dalam modal fisik yaitu sarana prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh modal sosial yaitu norma atau aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh modal lingkungan yaitu lingkungan yang ada di sekitar sekolah
dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Yang selanjutnya ada modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian kerjasama sekolah dan dinas pendidikan dalam hal pelaksanaan pelatihan atau workshop. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Contoh modal finansial yaitu pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan pembiayaan sekolah sehingga dapat menunjang proses pembelajaran agar lebih berkualitas. Yang terakhir ada modal agama dan budaya, seperti misalnya kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, bergotong royong, dan kegiatan literasi dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pelajaran. Keterkaitan dengan modul lain. Keterkaitan antara modul 1 dengan modul 3.2 yaitu yang pertama ada modul 1.1 kaitannya guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Keterkaitannya dengan modul 1.2 yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan dengan modul 1.3 yaitu seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Kaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 3.2 yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Kaitan dengan modul 2.2 yaitu dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Kaitan dengan modul 2.3, pemimpin harus menerapkan teknik coaching dan melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kaitan modul 3.1 dengan modul 3.2 yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelumnya pembelajaran modul 3.2 saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Namun sesudah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, saya dapat mengenali 7 aset utama yang dapat dikelola secara optimal untuk kemajuan sekolah. Kemudian bahwa guru sebagai aset utama di sekolah hendaknya memiliki kreativitas serta selalu berinovasi agar pembelajaran yang dilakukannya berkualitas. Kemudian kebutuhan murid yang beragam juga menjadi aset yang sangat berharga untuk membangun kemajuan sekolah. Yang terakhir, saya akan selalu menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset
dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Demikian video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.